Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 218. Apa yang mau kau perlihatkan padaku? Tanya Valeri terdengar waspada sekaligus sedikit khawatir. Kita bertemu saja, oke. 1 jam lagi di Cafe Lambora, meja nomor 12, paling ujung dekat jendela lantai 2. Oke, sampai bertemu lagi. Galen menutup telepon dengan tersenyum puas, dia yakin Valeri akan menemuinya. RX Cafe Lambora. Galen tersenyum lebar saat melihat Valeri sudah tiba lebih dulu. Dia melihat Valeri duduk di meja yang sudah dia pesan. Galen keluar dari mobil dan segera menghampiri Valeri di dalam kafe. Halo, sorry terlambat 5 menit, kekeh Galen lalu duduk di hadapan Valeri. Kenapa tidak pesan makanan? Kita pesan makanan dulu, oke. Galen tersenyum renyah dan lebar. Nggak usah, kelamaan. Aku sedang buru-buru, sahut Valeri. Baiklah. Tapi aku pesan minuman dulu, ya. Galen memanggil waitress dan memesan 1 gelas minuman. Hanya 1 gelas karena Valeri sudah memesan lebih dulu. Katakan segera, apa yang mau kau perlihatkan padaku? Ucap Valeri sedikit waspada. Galen menarik napas panjang. Dia lalu meraih ponsel kemudian memutar video Valeri. Tentu saja Valeri yang sedari tadi sudah tampak tegang kini semakin tegang. Wajahnya pias. Perempuan di video itu kamu, kan? Bisik Galen. Valeri meremat ujung roknya yang selutut. Ini editan. Jelas itu bukan aku, sahut Valeri mencoba mengelak. Galen kembali tersenyum. Dia memutar video yang lain saat Valeri keluar masuk hotel. Dengan pria yang berbeda bahkan 1 kali dijemput di depan lobi apartemen saat jam 1 malam. Ini apartemenmu, bukan? Ujar Galen. Valeri tercekat. Dia tak bisa mengelak. Dari mana kamu dapat video ini? Kau sedang berbuat apa padaku? Mau memerasku? Galen menempelkan telunjuknya di bibir. Memeras. Uangku jauh lebih banyak darimu. Aku tahu kau hidup di apartemen dengan gaya hedonmu karena mendapat sokongan dari para pelangganmu. Wajah Valeri berubah tajam. Lalu apa maksudmu memata-mataiku lalu? Memberitahukan semua ini padaku. Sorot mata Valeri menatap lekat Galen. Kau tak ingin rekaman ini tersebar luas, bukan? Galen menyungging senyum licik. Kau tak mau orang tuamu, kawanmu di kampus hingga para dosen tahu, bukan? Bisik Galen. Jangan bertele-tele. Katakan apa maumu. Ucap Valeri tegas. Oke. Galen mengambil kembali ponselnya dari hadapan Valeri. Lakukan sesuatu untukku. Selain rahasiamu aman, aku akan membayar tarifmu semalam bahkan jauh lebih besar, bagaimana? Tawar Galen. Valeri mengernyit. Apa yang harus kulakukan? Tidur denganmu. Galen tegas menggeleng. Tentu saja bukan. Kemarilah. Valeri mendekat pada Galen. Lalu Galen dengan pelan dan terperinci mengatakan rencananya. Kau gila. Aku tidak mau. Brianna temanku meski sekarang dia berubah jadi mode kalem, dia tetap temanku. Sanggah Valeri tegas. Well, kalau begitu, semua orang akan melihat rekaman ini. Galen kembali menyodorkan ponselnya. Valeri mengambil ponsel dan hendak melemparnya. Hancurkan saja ponsel itu. Kau pikir aku tidak punya kopiannya? Senyum Galen. Benar-benar licik. Kamu lelaki bajingan. Bisanya hanya mengancam perempuan. Pekik Valeri tertahan. Dadanya terasa sesak. Sebelum sempat Galen menjawab, waitress muncul membawa pesanan Galen. Pembicaraan pun terhenti sesaat. Setelah waitress itu berlalu, Galen kembali bicara. Aku tak akan berbuat macam-macam pada Brianna. Hanya kau lakukan saja apa
Perintahku kalau kau masih ingin nama baikmu tetap terjaga. Galen menyeruput minumannya. Valerie menyugar rambutnya resah. Dia tak ingin mengkhianati pertemanannya dengan Brianna. Tapi kalau dirinya menolak, maka sepak terjangnya yang dia tutup rapat-rapat akan terkuak. Sungguh sangat dilematis. Kau pria bajingan. Tidak berhasil meluluhkan Brianna malah memakai cara licik. Kau pikir dengan rencanamu Brianna akan lari padamu. Galen mengetkan bahu. Kita lihat saja nanti. Yang terpenting kau setuju, bukan? Valerie terdiam yang artinya mau tidak mau dia harus mematuhi Galen. Brianna dan Valerie sedang menghadiri acara reuni sekolah. Mereka berdua memang berteman akrab sejak SMU. Aduh, aku grogi ketemu Pak Mulyasa. Katanya dia juga mau datang, Bri. Valerie bergulingan di atas kasurnya. Brianna memutar bola matanya malas melihat tingkah Valerie. Mulyasa yang dimaksud. Valerie adalah guru olahraga mereka saat itu dan masih sangat muda. Vidi juga ada, loh. Vidi, Harley, Bima terus sama siapa lagi ya gebetanmu dulu banyak. Amat. Brianna mengeringkan rambutnya memakai alat pengering rambut milik Valerie. Ah, banyak pokoknya. Besok aku harus tampil cantik dan menawan. Valerie masih saja bergulingan di atas tempat tidur. Lupa deh sama Daniel Clinton, ucap Bri. Lah kakakmu cuek sama aku, Bri. Doi malah kecantol artis saudaranya keluarga sih. Manusia langkamu itu. Cebik Valerie. Yah, mereka udah jodoh mungkin. Sahut Brianna. Mereka sudah jadian. Tanya Valerie. Entah tapi kakakku jadi super sibuk ngurusin Elena dan gadis itu masih seenaknya saja memakai kamarku dan anehnya, aku nggak bisa ngusir dia. Meski menyebalkan tapi dia itu. Gimana? Ya. Bingung jelasinnya. Ucap Brianna. Orang tuanya nggak nyariin. Valerie penasaran. Elena udah nggak punya mama terus papanya jarang sekali pulang, mobilitasnya kebanyakan di luar negeri. Dia kesepian mungkin di rumahnya, Rere saudaranya sudah menikah dengan Leon. Jadi sekarang artis sok laku itu bisanya cuma ngerusuh di kamarku. Ucap Brianna. Valerie mendesah pasrah. Mungkin dia memang jodoh kakakmu makanya kamu tetap enjoy dia seenaknya ada di kamarmu. Dia nyebelin tapi kalau kasih saran suka bener, kekeh Brianna. Ah, sudahlah, biarkan. Aku sudah merelakan kakakmu, wong dia juga nggak minat sama aku, gerutu Valerie. Singkat cerita kedua gadis tersebut menghadiri acara reuni sekolah keesokan harinya. Acara benar-benar seru dan meriah. Di tengah-tengah acara, Brianna yang merasa sedikit pusing entah kenapa pergi ke toilet. Di toilet dia memijat pelipisnya lalu memukul-mukul kepalanya sendiri. Dia terus menunduk di depan cermin hingga tak menyadari ada seseorang yang mendekat lalu dengan cepat membekap Brianna memakai sapu tangan berbius. Brianna seketika lemas dan pingsan. Dia dibawa lelaki itu keluar melalui pintu belakang restoran tempat acara reuni diadakan. Hingga acara berlalu, beberapa orang menyadari Brianna tidak ada tapi Valerie mengatakan Brianna pulang lebih dulu karena buru-buru harus menemui ibunya. Permasalahan menghilangnya Brianna bukan masalah besar bagi mereka karena waktu juga sudah semakin larut. Cepat ke belakang restoran. Galen mengirimi Valerie pesan. Setelah berbasa-basi dan berpamitan dengan beberapa temannya yang masih tersisa, Valerie pura-pura menerima telepon dan menghampiri mobil yang menjemputnya. Tentu saja itu adalah mobil Galen. Valerie segera masuk. Dia merasa bersalah melihat Brianna tergolek pingsan di jok belakang. Tanpa banyak bicara Galen segera melajukan mobil dengan kecepatan tinggi. 20 menit kemudian Galen dan Valerie membawa Brianna ke kamar sebuah hotel. Ingat, jangan sentuh dial, ancam Valerie.
Enggak, Val. Tenang saja. Kau hanya perlu memotret kami seolah-olah sedang tidur. Bersama, sahut Galen. Kedua orang tersebut segera menata tempat tidur. Galen hendak membuka baju atasan Brianna tapi Valerie menyentaknya. Kau mau apa? Ya masak dia tidur pakai baju. Sahut Galen. Enggak gitu caranya. Enggak harus buka baju dia. Sini, biar aku saja. Valerie membuka blus milik Brianna menyisakan dalaman tanpa tali lalu menyelimuti Brianna hingga sebatas ketiak. Nah, lekas berpose di sebelahnya, jangan grepe-grepe. Ancam Valerie. Galen menurut. Dia memang tidak berniat merusak Brianna. Galen hanya ingin Albert merasa terpukul dan kecewa karena calon istrinya sudah lebih dulu tidur dengannya. Aku tidak boleh peluk dia, tanya Galen. Valerie menggeleng tegas. Boleh peluk tapi tanganmu di atas selimut. Kulitmu tidak boleh menyentuh kulit Brianna. Area atas Brianna kubuat begitu seolah-olah dia tanpa busana. Ayo, cepat. Galen menurut saja dengan ucapan Valerie asalkan pose-pose mesra mereka sedang tidur bersama cukup meyakinkan. Sudah, cukup. Ayo, kita pulang. Nanti takut keburu Brianna sadar. Ajak Valerie. Dia nggak akan sadar sampai besok pagi, tenang saja. Galen memakai kembali baju atasannya lalu menulis sesuatu di secarik kertas dan meletakkannya di dekat handbag Brianna. Kamu keluar duluan. Aku akan membuka seluruh bajunya, titah Valerie. Oke. Galen menurut, dia segera keluar kamar. Aku akan menginap di depan kamar Brianna. Awas saja kalau kamu macam-macam menyusup ke kamar ini, ancam Valerie. Kita kunci dari luar. Pintu kamar ini nanti hanya bisa dibuka dari dalam oleh Brianna. Aku tak akan pernah merusaknya, Val. Aku mencintainya. Galen berusaha meyakinkan Valerie. Ya sudah, sana keluar, titah Valerie. Setelah Galen keluar dari kamar, Valerie segera melucuti seluruh pakaian Brianna dan melemparnya asal seolah-olah malam ini Brianna dan Galen sudah bermalam bersama. Maafin aku, Bri. Sesal Valerie mengacak-acak rambut Brianna. Dia segera keluar kamar. Beres. Galen bersender di pintu kamar depan kamar Brianna. Minggir, aku akan berjaga semalaman di kamar itu. Oke, silakan. Aku pulang, ya. Terima kasih untuk kerjasamanya. Galen tersenyum. Puas lalu melenggang menyusuri lorong kamar hotel seraya bersiul senang. Valerie tampak kesal, gusar dan takut saat itu. Dia tidak sampai hati meninggalkan Brianna karena takut Galen macam-macam. Maka semalaman pintu kamarnya dibiarkan terbuka sedikit, dan dia duduk di dekat pintu menjaga Brianna. Keesokan paginya, Brianna membuka mata. Dia merasa kepalanya sedikit berat. Kedua matanya mengerjap mencoba mengingat apa yang terjadi dengannya dan berada di mana dirinya kini. Aduh kepalaku, ringis Brianna. Tapi lalu kesadarannya terkumpul semua demi menyadari dirinya ada di kamar yang asing. Aku di mana? Brianna seketika bangkit lalu menjerit mendapati keadaannya yang tanpa busana dan baju-bajunya tercecer di lantai. Brianna meraih tas dan menemukan secarik kertas bertuliskan tangan Galani. Malam yang indah. Terima kasih, aku sangat menikmatinya. Next time kita akan lebih sering melakukannya, cantik. Brianna menjerit histeris. Jeritan Brianna didengar Valerie. Valerie lega, itu tandanya Brianna sudah sadar dan terbangun. Brianna sendiri segera mencari ponsel, ternyata ponselnya tidak aktif, dia segera menghidupkannya. Banyak pesan dan telepon dari Valerie sejak semalam yang menanyakan tentang keberadaannya.
dan tentu saja semua itu hanyalah bagian dari sandiwara Valerie dan Galen. Brianna menangis terseduh-seduh. Terlebih saat sebuah pesan masuk dari nomor asing. Pesan itu berisi foto-foto dirinya yang tampak jelas sedang tidur bersama Galen. Gadis itu kembali menjerit histeris. Dia kebingungan kenapa bisa berakhir bersama Galen di sebuah kamar hotel. Bukankah kemarin dia sedang berada di acara reuni sekolahnya? Ditekannya nomor Valerie. Sebelum dia membuka mulut, didengarnya Valerie mencecarnya di seberang telepon. "Bri, kamu di mana? Aku khawatir tahu semalam kamu ke toilet dan gak balik-balik, ponselmu pun tak aktif. Kamu di mana?" Terdengar suara Valerie yang bernada khawatir. "Val, aku." Isak Brianna nyaris tak bisa bicara. "Bri, kamu kenapa? Kamu baik-baik saja, kan?" Valerie tentu saja sudah menutup pintu kamarnya sendiri. Dia menjawab panggilan dari Brianna di atas tempat tidur. "Val, masa depanku sudah hancur." Lirih suara Brianna. Valerie memejam, dia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat. "Kamu masih virgin, Bri. Tenang saja, tak ada yang merusakmu bahkan Galen sekalipun." Valerie membatin sedih. Brianna tidak berlama-lama curhat dengan Valerie. Dia ingin sendirian saat ini seraya memikirkan apa yang sudah terjadi padanya. Gadis itu turun dari tempat tidur, memunguti pakaiannya yang berceceran lalu mengenakannya kembali. Brianna memeriksa seluruh bagian tubuhnya, tak ada yang aneh, tetap terasa biasa. Tidak ada tanda-tanda bekas pergumulan liar semalaman, tidak merasa sakit di area-area tertentu. Brianna duduk di tempat tidur lalu memejam, mengingat sosok Galen, karakternya serta kepribadiannya. Galen, salah satu lelaki yang mengincar dan mengejar Brianna secara terang-terangan sejak masa ospek di kampus. Bukan kategori lelaki mesum yang hanya ingin mencicipi tubuh wanita. Galen bukan lelaki pemaksa atau mendekatinya dengan cara murahan sebetulnya. Semua hal tentang Galen dia ingat betul. Pernah beberapa kali ada di kesempatan untuk bisa menodai Brianna tapi lolos. Galen memang menggilai Brianna tapi bukan tipikal lelaki perusak. Bahkan Galen kerap menjaga Brianna saat berada di pub. Brianna setengah tidak percaya Galen bisa menodainya semalam. Apa pemicunya? Sekali lagi gadis itu memeriksa dengan detail seluruh tubuhnya, tidak ada yang aneh. Gadis cantik dan cerdas meski sedikit bebas itu mencoba berpikir jernih. Hal terakhir yang dia ingat adalah pergi ke toilet restoran saat acara reuni sekolah dengan kepala pusing. Setelah itu dia tidak ingat apapun lalu saat sadar ternyata sudah berada di kamar hotel. Puluhan telepon Daniel dan Albert dia abaikan saat ini. Brianna sedang ingin berpikir, kenapa dirinya bisa berakhir melakukan one night stand bersama Galen. Karena merasa buntu, Brianna pergi ke kamar mandi, melihat sabun hotel dan seluruh itemnya. "Ini salah satu hotel milik papanya Kak Dora," gumam Brianna. Segera Brianna menelepon Bayu. "Halo, Bay. Lama banget sih angkat teleponnya." "Ada apa, Bri?" "Ini minggu jadi aku malas-malasan bangun pagi," sahut Bayu dengan suara setengah mengantuk. "Aku boleh minta tolong, enggak? Please. Ini mendesak banget," pinta Brianna. Minta tolong apa?" "Aku akan bantu jika mampu," sahut Bayu. "Kamu pernah bilang punya kenalan seorang petinggi perusahaan security yang menaungi beberapa yayasan security Indonesia, kan?" tanya Brianna. Ya. Kenapa memang?" tanya Bayu, suaranya sudah terdengar stabil. "Sebetulnya bisa saja aku minta tolong kakakku tapi ini masih rahasia, jadi aku minta tolong sama kamu, Bay." "Iya? Ada apa, Bri? Bilang aja," sahut Bayu sabar.
Aku senang kalau bisa membantumu. Aku sedang ada masalah besar dan sangat memerlukan rekaman CCTV lantai kamar sebuah hotel besar dan... Brianna menyebutkan dirinya ada di lantai dan kamar berapa saat itu setelah bertanya pada front office melalui telepon sebelum menelepon Bayu. Apa kamu tak bisa langsung minta rekaman CCTV ke bagian keamanan hotel? Tanya Bayu. Sudah barusan tapi tidak bisa sembarangan memperlihatkan privasi para pengunjung kamar, terlebih aku bukan siapa-siapa.